Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-253 ini dengan para pemain Rusli sebagai Tunggul Amatung, Haris Sudiro sebagai Pragolapati, Nanang sebagai Diposari, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok telah berada di pendopo pasewakan Istana Pakuwon Tumapel, bersama-sama dengan Kebo Ijo, serta Senopati Pragolapati dan Senopati Diposari, yang tengah menunggu aku Tunggul Amatung yang akan menerima mereka. Tetapi apa yang dialami oleh Ken Arok terulang kembali. Meski telah lama menunggu, ternyata aku Tunggul Amatung belum juga muncul dari ruang dalam. Ken Arok seperti tidak sabar lagi. Adalah Senopati Pragolapati yang terpaksa mengalah dengan menghadap aku di ruang dalam. Bagaimana Pragolapati? Ampun tuanku, Ken Arok sekarang telah berada di pendopo. Aku sudah tahu itu. Lalu mengapa? Ampun tuanku, sudah tiba waktunya tuanku untuk... Untuk apa? Persoalan Ken Arok harus segera diselesaikan tuanku. Siapa yang mengatakan sudah waktunya? Siapa yang berhak menentukan? Ampun tuanku, yang berhak menentukan adalah tuanku aku. Kau sendiri telah mengatakan Pragolapati bahwa aku yang menentukan. Apakah aku akan menemui Ken Arok sekarang atau nanti, atau kapan saja adalah aku.
Ken Arok bagiku hanya debu. Ia bukan orang penting. Biar saja ia menunggu. Akan tetapi tuanku, Bagaimana? sebaiknya tuanku menemui Ken Arok sekarang juga. Apa hakmu mengatur sedemikian rupa, Pragolapati? Ampun tuanku, hamba terpaksa menyarankan demikian karena Ken Arok bukan orang yang berpikiran waras. Ia baru saja telah mengancamku, tuan. Mengancammu bagaimana? Ampun tuanku, hamba hanya mengatakan apa yang dilakukan Ken Arok. Ken Arok tidak sabar menunggu terlampau lama di pendopo. Ia mengancam hamba akan meninggalkan pendopo Pasewakan jika terlampau lama menunggu. Gila. Ia berani mengatakan demikian? Hamba tuanku, apa yang dilakukan oleh Ken Arok memang perbuatan yang tidak masuk akal, tidak mengenal tata kesopanan dan unggah-ungguh. Tetapi demikianlah kenyataannya. Ia melakukan hal yang demikian itu. Kau bisa memaksanya untuk tetap berada di pendopo, menunggu aku menemuinya, meski aku akan menemuinya besok. Hamba bermaksud demikian, tuanku. Akan tetapi yang terjadi adalah sebuah kekacauan. Ken Arok tentu akan melawan, dan tentu akan terjadi sebuah pertempuran di dalam istana. Tuanku tentu tidak menghendaki hal itu akan terjadi. Baik. Baiklah, aku akan temui dia. Kurang ajar. Ia merasa dirinya adalah orang yang sangat penting. Berani bersikap demikian terhadapku. Aku tidak betah. Tenanglah, Ken Arok. Bisa tenang bagaimana? Kakang Pragolapati tengah menghadap aku. Bagiku Tenanglah. terlalu lama. Terlalu lama. Aku akan meninggalkan tempat ini. Jangan, Ken Arok. Aku minta jangan. Kau akan mendapat tuduhan memang telah melakukan perampokan dan pembunuhan itu jika kau memaksakan diri meninggalkan tempat ini, Ken Arok. Sombongnya aku itu. Sombong sekali dia. Ken Arok. Ken Arok. Kendalikanlah dirimu. Ken Arok. Senopati Diposari menjadi pucat. Wajahnya pias ketika mendengar suara yang mengaum menggetarkan, seolah menggoyang pilar-pilar penyangga pendopo istana. Kebo Ijo terlonjak karenanya. Ken Arok yang mengaum dahsyat serasa akan merontokkan jantungnya. Dan ternyata suara yang menggetarkan itu menyusup langsung ke dada Aku Tunggul Amatung, seolah ingin mengatakan jangan remehkan Ken Arok. Ken Arok, Hamba tuanku. tahukah engkau mengapa kau kupanggil menghadap? Hamba tuanku. Hamba mengetahui mengapa hamba dipanggil menghadap. Tuanku Aku Tunggul Amatung mencurigai hamba telah menjadi perampok yang mengacaukan Tumapel hari ini. Bagus, bagus sekali jika kau mengetahui. Nah, sekarang apa jawabmu? Ampun tuanku. Hamba menolak tuduhan itu. Apa? Hamba menolak tuduhan itu. Hamba tidak melakukan perampokan yang tuanku tuduhkan itu. Jika tuanku menuduh hamba, silahkan tuanku menunjukkan bukti-buktinya. Hamba tidak keberatan dihukum jika memang hamba melakukan perampokan itu. Itulah jawaban hamba. Jadi kau tidak mengakui perbuatanmu? Bagaimana hamba akan mengakui perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, tuanku? Baiklah, Diposari Hamba tuanku. dan kau Pragolapati, Hamba tuanku. kuberikan wewenang kepada kalian berdua sepenuhnya untuk memeriksanya. Ken Arok, kau telah mendengar apa yang telah menjadi sabda tuanku Akubu, yang telah memberikan wewenang kepadaku untuk memeriksamu. Sekali lagi aku ingin mengulangi pertanyaan beliau. Apakah kau masih akan menyangkal tuduhan bahwa kau telah mendalangi perampokan itu? Iya, Ken Arok, kau berasal dari perguruan mana? aku tidak akan menjawab. Pertanyaanmu tidak ada hubungannya dengan tuduhan yang kau jatuhkan kepadaku. Ada, Ken Arok. Ada. Jika aku bertanya sesuatu, tentu ada maksudnya. Nah, jawablah. Kau berasal dari perguruan mana? Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Baiklah. Meski kau tidak mau menjawab, kau tentu orang yang paling mengerti atas perguruanmu. Siapa saudara seperguruanmu? Bagaimana? Aku tidak mempunyai guru, dan aku tidak mempunyai saudara seperguruan. Bagus, bagus. Kau berani mempertegas bahwa kau tidak mempunyai seorang guru dan juga tentu saudara perguruan. Jangan berbelit-belit. Cepat, katakan apa maksudmu. Baiklah, Ken Arok. Dengan disaksikan oleh tuanku Akubu, Senopati Diposari, dan Kebo Ijo,
kau telah mengatakan bahwa kau tidak mempunyai guru atau saudara seperguruan. Itu bisa kuartikan bahwa yang mempunyai kemampuan sepertimu tidak ada. Yang mempunyai kemampuan seperti yang bisa dilakukan oleh Ken Arok tidak ada. Nah, Ken Arok, bukankah orang yang baru saja memamerkan auman yang menggetarkan baru saja adalah kau? Apakah kau menolak? Tidak. Aku tidak akan ingkar. Memang aku telah melakukannya. Bagus, Ken Arok. Nah, dengarlah. 2 malam yang lalu, aku telah bertemu dengan orang berkuda putih, berjubah putih, dan bertutup wajah berwarna putih pula. Orang itu adalah perampok yang tengah membagi-bagikan hasil rampokannya. Orang itu adalah orang yang mempunyai kemampuan luar biasa. Aku dan sekelompok pasukanku yang mengepungnya ternyata dibuat tidak berdaya, karena ia mempunyai ilmu kanuragan yang aneh dan sangat menggetarkan. Ia mempunyai kemampuan mengaum seperti seekor singa, yang membuat kuda-kuda kami menjadi terkejut dan liar tidak terkendali. Orang itu mengaum, Ken Arok. Dan baru saja kau telah memperdengarkan auman singamu yang menggetarkan nyali itu. Tentu saja ada hubungan yang erat. Apakah kau menolak? Kenapa kau tertawa, Ken Arok? Kau ternyata seorang senopati yang cerdik, Tuan Senopati Pragolapati. Kau pintar menghubung-hubungkan apa yang kau dengar dan kau lihat. Tetapi aku tetap menolak. Apa alasanmu? Di malam yang Tuan maksud, aku berada di rumah Kebo Ijo. Semalaman kami bermain dakon di sana. Bahkan Kakang Senopati Diposari juga berada di sana. Aku mengetahui Kakang Diposari memang sengaja mengawasiku. Dan aku tidak merasa perlu keberatan. Nah, Tuan Senopati, di malam itu aku berada di rumah Kebo Ijo. Bagaimana Tuan bisa mengatakan aku berada di tempat lain membagi-bagikan hasil rampokan itu? Kakang Pragolapati. Bagaimana Diposari? Berilah kesempatan kepadaku untuk ikut berbicara kepada Ken Arok. Silakan. Ken Arok, aku tidak menolak apa yang kau katakan. Bahwa semalaman suntuk aku telah mengawasimu. Kau tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk pergi. Tidak mungkin bagimu untuk berada di 2 tempat sekaligus. Akan tetapi ternyata kau memang luar biasa, Ken Arok. Kau mempunyai berbagai ilmu kanuragan yang aneh-aneh tersimpan di dalam tubuhmu. Kuyakini kau menyimpan berbagai kemampuan yang seperti tidak masuk akal. Seperti yang kau lakukan padaku. Kau telah mengelabui aku, Ken Arok. Di depan mataku, yang aku lihat adalah kau yang tertidur pulas. Akan tetapi yang sebenarnya, kau yang lain. Sedang berkeliaran melakukan perampokan itu. Bukan main. Bagaimana, Ken Arok? Kakang Senopati Diposari sedang mengarang sebuah cerita. Cerita yang tidak masuk akal. Bukan aku yang mengarang cerita, Ken Arok. Akan tetapi seseorang telah memberitahukan aku. Siapa orang itu? Brahmana Logawi. Aku Tunggul Amatung nampak mengangguk-anggukan kepala. Matanya memandang tubuh Ken Arok yang duduk bersila, mulai dari ujung rambut hingga kakinya. Dan semua mata memandang pula pada Ken Arok, termasuk Kebo Ijo yang gelisah. Karena Kebo Ijo merasa dirinya telah terlibat terlampau jauh pada persoalan yang telah diciptakan oleh Ken Arok. Beberapa saat lamanya, Kebo Ijo menunggu Ken Arok menjawab. Brahmana Logawi. Ya, Brahmana Logawi. Beliau yang mengatakan kepadaku. Aneh. Mengapa kau bisa mempercayai kata Brahmana Logawi? Aku mengenal Brahmana Logawi belum lama. Belum ada 2 atau 3 tahun surya. Dan aku tidak pernah bercerita apapun kepadanya. Sayang sekali, Kakang Senopati Diposari. Aku menolak keteranganmu. Jika Brahmana Logawi bermaksud memberikan keterangan, beliau harus mengatakannya sendiri di sini. Dan demikian juga, keterangan yang kau berikan, Tuan Senopati Pragolapati, juga tidak bisa aku terima. Bisa jadi ada orang lain yang melakukan itu untuk merusak namaku. Ada orang lain? Mungkin kau bisa menyebutkan, Ken Arok. Sayang sekali aku tidak berkepentingan. Untuk apa aku harus mencarinya? Nah, telah aku jawab sekarang.
Dan tuduhan bahwa aku telah merampok itu hanya sebuah omong kosong. Senopati Diposari dan Pragolapati kemudian saling pandang. Mereka tidak mengira ternyata Ken Arok bisa demikian tangkas menjawab dan menangkis tuduhan dan tudingan mereka. Pragolapati kemudian menunduk. Aku Tunggul Ametung kembali angkat bicara ketika tiba-tiba perhatian mereka terpecah oleh kehadiran seorang prajurit. Ada apa, prajurit? Ampun tuanku, 2 orang perempuan, ibu dan anak yang telah kehilangan suami akibat perampokan yang terjadi itu mengajukan permohonan untuk menghadap. Baik, suruh ia menghadapku di sini juga. Sekarang tuanku? Ya, sekarang. Hadapan Aku Tunggul Ametung, Ken Arok dicecar dengan berbagai pertanyaan dan tuduhan. Tetapi dengan tangkas Ken Arok mampu mengaburkan tuduhan itu sebagai suatu hal yang tidak mendasar. Meski Senopati Pragolapati dan Diposari serta aku merasa yakin Ken Aroklah orang yang bertanggung jawab di balik perampokan itu, tetapi mereka tidak menemukan bukti yang kuat untuk menjebloskan Ken Arok ke penjara. Saat itu, 2 perempuan mengajukan permohonan menghadap. Aku menerimanya. 2 perempuan itu jelas nampak dipeluk duka. Siapakah kau, Nyai? Hamba Nyai Joyo Tangkar, tuanku. Dan yang bersamamu? Ini anak hamba Probosiwi, tuanku. Kau menghadapku dengan membawa tangis. Kenapa? Ampun, tuanku. Ya, kenapa? Hamba mohon keadilan, tuanku. Kau datang untuk meminta keadilan kepadaku? Apa yang telah menimpamu, Nyai? Sudah, tahan tangismu, Nyai. Berbicaralah, apa yang telah terjadi? Tuanku, kami tidak tahu nasib apakah namanya yang tengah kami sandang ini, tuanku. Kami adalah ibu dan anak yang kemarin masih mempunyai suami. Tetapi sekarang kami berdua telah menjadi janda. Suami hamba mati, tuanku. Menantu hamba atau suami anak hamba Proposiwi juga mati. Perampok telah membunuh mereka, tuanku. Kami mohon keadilan, tuanku. Kakang Mahisa Kuning, suami hamba, tuan. Dia meninggalkan hamba, meninggalkan calon bayi yang masih berada di dalam kandungan hamba. Mohon keadilan, tuan. Probosiwi, perempuan itu lebih mampu mengendalikan diri daripada ibunya. Tetapi butiran-butiran air matanya jatuh bergulir, merambati pipi untuk kemudian membasahi pangkuannya. Wajahnya pucat, kesedihannya menyebabkan dia tidak mungkin merapikan diri kala menghadapi aku. Sebaliknya dengan Nyai Joyo Tangkar, perempuan itu tidak mampu mengendalikan diri. Tangisnya terurai. Aku Tunggul Ametung memandang halaman dan kemudian mengalihkan pandangan matanya pada Ken Arok serta Kebo Ijo. Ken Arok buru-buru menundukkan kepalanya, sedangkan Kebo Ijo tidak pernah mengalihkan pandangan matanya dari kedua perempuan yang sedang digenggam duka itu. Aku ikut bersedih dengan malapetaka yang kau alami bersama anakmu, Nyai Joyo Tangkar. Aku pernah mendengar bahwa suamimu adalah seorang lelaki kaya yang dermawan, yang banyak membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Baru-baru ini aku mendengar suamimu telah menyumbang sebuah tempat peribadatan. Suatu hal yang luar biasa. Karena hal itu jarang dilakukan oleh orang-orang kaya yang lain. Tetapi naifnya, orang yang semacam suamimu yang mempunyai sifat-sifat yang baik, yang menyejukkan hati orang-orang di sekitarnya, justru mendapatkan bencana yang mengerikan. Baru-baru ini muncul seorang perampok yang berlagak pahlawan. Ia merampok orang-orang kaya dan membagi-bagikan hasil rampokannya itu kepada orang-orang kecil. Ia menjadi pahlawan yang disanjung-sanjung seperti dewa yang turun dari langit, menaburkan wangi bunga-bunga kebahagiaan. Tetapi
Sekarang aku melihat yang kau alami, Nyai. Ternyata perampok itu menyimpan bulu-bulu di jantungnya. Tumbuh bulu-bulu menjijikkan di permukaan hatinya. Seorang perempuan kehilangan suami. Perempuan yang lain kehilangan bukan saja suami, tetapi juga menantunya. Lebih dari itu, Nyai, adalah kehidupan yang tidak menentu dan gelap untuk masa selanjutnya. Apalagi Nyai Probosiwi hamil. Dan kelak, jika Nyai Probosiwi melahirkan, tidak ada suami yang tergopoh-gopoh mencarikan dukun dan bahkan memberikan pengayoman. Nah, terpuji benar kelakuan perampok itu. Pragolopati, kau mendengarkan kata-kataku? Hamba tuanku, hamba mendengarkan. Apa kau bisa meresapi apa yang aku katakan itu? Hamba bisa meresapi tuanku. Bisa membayangkan bagaimana duka yang akan dialami oleh kedua perempuan itu untuk selanjutnya? Hamba bisa membayangkan. Dan kau Diposari? Hamba tuanku. Apakah kau mendengar apa yang aku katakan tadi? Hamba tuanku. Hamba bisa merasakannya, sebagaimana Kakang Pragolapati merasakan. Hamba telah membayangkan kesedihan dan duka yang berkepanjangan yang akan dialami keduanya. Bukan saja mereka telah kehilangan suami, keluarga, pengayoman, akan tetapi mereka telah kapedotan sikat tresnan. Terputus hubungan cinta yang dicampakkan oleh perampok biadab itu dengan kasar. Kau benar, Diposari. Kau telah mengungkapkan isi hatimu dengan lebih gamblang. Aku percaya. Ya, aku percaya jika perasaan yang demikian bisa tumbuh di hatimu, Diposari, yang tumbuh pula di dadamu, Pragolapati. Akan tetapi, belum tentu perasaan yang demikian mengendap pula di hati orang lain. Perampok itu misalnya. Perampok itu tentu mampu mengucapkan hal yang lain, yang berbeda dengan apa yang ada di dalam dadanya. Kulit dan isi sama sekali bertolak belakang. Bahkan kepandaian berbicara, kepandaian membantah dan lain sebagainya telah mengaburkan persoalan ini. Orang macam itu akan tertawa terbahak-bahak jika mengintip ke dalam hatinya sendiri. Seleret rona merah menggerataki wajah Ken Arok yang ternyata tidak mampu menyembunyikannya. Ken Arok yang semula menunduk kemudian mendongak. Dengan tatapan yang beringas dia memandang aku. Aku merasakan ada desir di dalam dadanya. Namun sesaat kemudian, Ken Arok memandang kedua perempuan yang datang menghadap aku itu. Tanpa meminta perkenan aku sebagaimana layaknya, Ken Arok kemudian berbicara. Nyai, namaku Ken Arok. Aku ikut bersedih dengan malapetaka yang kau alami. Nyai, apakah kau bisa mengenali perampok itu? Atau mungkin Nyai bisa mengenali akukah yang telah merampok Nyai berdua dan membunuh suami Nyai berdua? Nyai, perhatikan wajahku baik-baik. Atau mungkin kau bisa mengenali ciri-ciri tubuhku? Akukah yang telah berlaku biadab itu? Bukan, Tuan. Bagaimana dengan kau, Nyai Probosiwi? Apakah kau mengenali aku sebagai perampoknya? Bukan, Tuan. Bukan. Perampok itu berjumlah 3 orang. Tubuhnya tinggi besar semuanya. Perampok itu bukan Tuan. Wajahnya kasar-kasar. Perampok itu tidak menutupi wajahnya? Tidak, Tuan. Ketahuilah, Nyai. Aku dipanggil menghadap aku di pagi ini karena aku dituduh telah merampok keluargamu. Bahkan membunuh suami-suamimu. Kata-kata tuanku ini tentang orang lain yang tidak mempunyai perasaan itu ditujukan kepadaku. Nah, Nyai, untuk membersihkan namaku, aku akan membantumu untuk mencari perampok jahanam itu. Bagaimana? Terima kasih, Tuan. Tuanku. Tuanku telah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh kedua perempuan ini. Bahwa perampok itu berjumlah 3 orang. Masing-masing bertubuh tinggi besar. Dan orang-orang itu jelas bukan hamba. Karena itu hamba mohon, Tuanku mencabut kembali tuduhan perampokan itu dari hamba. Tuanku telah mendengar sendiri pengakuan 2 perempuan itu. Tuduhan Tuanku kepada hamba sama sekali tidak terbukti. Beberapa saat pendopo dicengkram suasana hening dan sepi. Aku diam, Pragolapati dan Diposari diam. Hanya gemuruh degup jantung yang mengawal gejolak hati yang serasa membuncah
di hati semua yang hadir di pendopo pasewakan itu. Nyai Joyo Tangkar dan anak perempuannya bisa merasakan keadaan itu, dan karenanya mereka justru terdiam pula. Aku Tunggul Ametung turun dari dampar tempat duduknya, melangkah beberapa langkah, dan berdiri membelakangi semua yang hadir. Pandangannya jatuh pada bunga-bunga penghias taman. Namun yang berada di benaknya adalah wajah Ken Arok, lelaki yang dia rasakan sebagai pengganjal ketenangan hatinya. Bukan karena ulahnya, tetapi karena Ken Arok menyimpan rasa yang sama terhadap Ken Dedes permaisurinya. Nyai. Hamba, tuanku. Pulanglah kau bersama anakmu. Aku telah menerima pengaduanmu. Dan sebagai aku yang harus memberikan pengayoman kepadamu, aku akan berusaha untuk menemukan perampok itu. Segera pulanglah. Hamba, tuanku. Ya. Hamba mohon pamit. Pergilah. Ken Arok. Hamba, tuanku. Aku bisa mengatakan meski perampok yang melakukan perbuatan biadab atas Ki Joyo Tangkar dan anak menantunya bukan karena tanganmu, tetapi boleh jadi karena kau berada di belakangnya. Ken Arok, marilah kita berbicara keadilan. Jangan kau menyalahkan aku, menyalahkan Pragolapati atau Diposari. Jika kami mencurigai kau, perampokan-perampokan itu telah merugikan banyak orang. Tetapi, aku memang tidak akan bertindak semena-mena menjatuhkan hukuman kepadamu, jika memang tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Nah, Ken Arok, aku membutuhkan bukti, sebagaimana kau juga membutuhkan bukti, meski warna bukti itu berlainan dan berbeda. Aku membutuhkan bukti yang memperkuat tuduhanku. Dan sebaliknya, kau juga membutuhkan bukti bahwa kau tidak bersalah. Baiklah, Ken Arok. Selama kita mencari bukti-bukti itu, aku perkenankan kau untuk sementara menginap di Pakunjaran. Kau tidak boleh berkeliaran di luar. Perampok-perampok itu akan kami buru. Mereka pasti akan tertangkap. Dari situlah akan terlihat kau atau aku yang benar. Baik, tuanku. Hamba terima. Bagaimana, Pragolapati? Ken Arok telah berada di Pakunjaran, tuanku. Bagus. Sekarang tugasmu buru perampok yang telah menjarah rumah Ki Joyo Tangkar itu. Dan aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman berat kepadanya. Hamba, tuanku. Hamba akan melaksanakan perintah tuanku. Tangkap perampok itu secepatnya. Hamba, tuanku. Keboijo. Hamba, tuanku. Sekarang tiba waktunya bagimu untuk menceritakan kepadaku apa saja yang berhasil kau ketahui dari Ken Arok. Bukankah kau adalah seorang yang dengan sengaja diminta oleh Diposari untuk mengawasi gerak-gerik Ken Arok? Benar, tuanku. Nah, berceritalah. Ampun, tuanku aku. Hamba memang telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mendapatkan keterangan tentang Ken Arok. Akan tetapi, Ken Arok terlampau pintar menyimpan isi hatinya, serta menyimpan semua perbuatannya. Kau berkata sebenarnya? Hamba, tuanku. Hamba berkata yang sebenarnya. Di luar dugaan sama sekali, ternyata Ken Arok tidak keberatan dimasukkan ke dalam penjara. Adalah Kebo Ijo yang kemudian menjadi kebingungan ketika aku meminta keterangan-keterangan darinya. Keringat seperti diperas dari sekujur tubuhnya. Senopati Diposari. Hamba, tuanku. Apakah udara kau rasakan panas pada pagi ini? Tidak, tuanku. Menurut hamba, udara terasa sejuk. Benar demikian, Pragolapati? Benar, tuanku. Udara terasa sejuk. Iya, aku merasakan juga demikian. Udara terasa sejuk, tapi aku berkeringat. Ya, tetapi tidak seberapa. Hanya sedikit mengembun di keningku.
Tetapi lihat Kebo Ijo, bukankah tubuhnya basah, pakaiannya basah oleh keringat? Benar demikian, Pragolapati? Benar, tuanku. Kenapa Kebo Ijo? Kenapa engkau demikian berkeringat? Apakah engkau menyimpan sesuatu di dalam hatimu yang membuatmu menjadi tegang sedemikian rupa sehingga kau berkeringat seperti itu? Ampun, tuanku. Hamba merasa jantung hamba serasa akan copot selama hamba mengikuti apa yang baru saja terjadi. Oh, begitu Kebo Ijo. Kau berkata jujur. Hamba berkata sebenarnya, tuanku. Hamba tidak berbohong. Jangan mencoba-coba menipuku, Kebo Ijo. Engkau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Engkau pasti mengetahui apa yang dilakukan Ken Arok. Bukankah telah beberapa hari kau bergaul dengan Ken Arok? Mustahil jika engkau tidak mengetahui apa-apa. Sungguh, tuanku. Hamba tidak mengetahui apa-apa. Baiklah. Semoga saja kata-katamu itu benar. Akan tetapi, awas, Kebo Ijo. Andai kata engkau berbohong, di alun-alun telah tersedia 2 pohon beringin kurung yang bisa dipergunakan untuk menggantung tubuhmu dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Maka pendopo pasewakan itu menjadi sepi. Aku Tunggul Amatung telah kembali ke ruang dalam dan memperkenankan Diposari, Pragolapati ataupun Kebo Ijo untuk meninggalkan pendopo itu. Pragolapati segera memerintahkan kepada beberapa prajurit untuk ikut memperkuat penjagaan atas ruang pakunjaran yang dipergunakan oleh Ken Arok. Waktu kemudian bergeser ketika matahari telah mendekati saat senja tiba. Senopati Diposari berada di rumah Kebo Ijo. Kebo Ijo sedang termangu di halaman ketika dia datang. Kebo Ijo, apa yang sedang kau lambungkan? Banyak. Boleh aku tahu? Masih terngiang-ngiang di telingaku ancaman tuanku aku. Aku akan digantung di alun-alun. Kaki-kakiku akan diikat di beringin kurung. Mengerikan sekali ancaman itu. Tetapi pusing sekali kepalaku jika dijantur dengan tubuh terbalik seperti itu. Itu tergantung kau, Kebo Ijo. Sebenarnya bagaimana, Kebo Ijo? Apakah sebenarnya seperti yang kau katakan? Kau menyembunyikan sesuatu tentang Ken Arok? Tidak. Kalau kau tidak merasa bersalah, mengapa kau harus merasa ngeri? Aku tidak merasa ngeri, juga tidak merasa takut. Aku cuma berpikir, mengapa dulu aku menuruti kata-katamu, sehingga aku harus terlibat dalam persoalan ini. Bahkan sekarang aku rasakan, kau pun juga seperti mencurigai aku, sebagaimana aku mencurigai aku. Keteranganku selama ini ternyata terusik. Kau menyalahkan aku, Kebo Ijo? Iya. Maka demikianlah. Malam berikutnya kemudian tiba. Bulan sepenggal kembali muncul di langit barat. Beberapa arah mendung tebal bergayut di langit. Senja kemudian digeser oleh malam yang terus beranjak. Di halaman baraknya, Senopati Diposari memandangi bulan yang seolah bergerak menyusup di antara mega-mega. Rahmana Logawe, betapa kata-katanya sangat membekas dalam hatiku. Dan betapa meski aku mencari jawabnya, namun tidak juga aku temukan apa sebenarnya yang kira-kira akan terjadi. Anak mas, apa yang aku katakan ini boleh kau anggap sebagai sebuah teka-teki yang harus anak mas cari sendiri jawabnya. Atau janganlah anak mas bertanya kepadaku. Apakah jawabnya? Ken Arok adalah sebuah takdir. Aku atau siapapun tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Takdir? Ken Arok adalah sebuah takdir, sebuah papesten. Dan tidak siapapun yang mampu membendung lajunya. Begitukah kira-kira artinya? Tidak ada seorang pun yang mampu mencegah apa yang dilakukan oleh Ken Arok. Atau ada arti yang lain? Anak mas Diposari, anak mas merasa telah mengawasinya semalam suntuk. Dan sekejap pun
Ken Arok itu tidak mendapatkan kesempatan untuk bergeser dari anak mas? Kau telah dikelabui anak mas di Posari. Yang kau jaga, kau tunggui adalah hanya bayangan semu. Sedangkan Ken Arok yang sebenarnya, apa yang dilakukan Ken Arok yang sebenarnya, anak mas tentu tidak tahu. Penjara itu tidak berarti apa-apa lagi bagi Ken Arok. Ia tidak terampas kebebasan geraknya hanya karena tali besi dan dinding paku jaran. Bahkan, aku tetap mengira mungkin Ken Arok malam ini sedang berkeliaran. Ya, ada baiknya aku tidak berdiam diri. Aku akan berkuda menelusuri jalan-jalan di sepanjang kota Tumapel, atau bahkan di luar dinding batas kota. Siapa tahu, aku akan menyaksikan sesuatu. Senopati Diposari segera menuju ke kandang kuda yang dijaga oleh seorang prajurit. Senopati Diposari segera menuntun seekor kuda yang telah terbiasa dipergunakannya. Dan sesaat kemudian, kuda itu pun telah berderap membelah kesepian malam. Bagaimana ini, Kang? Orang yang mengupah kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk merampok, malam ini justru melarang kita untuk merampok. Wah, jengkel rasanya hatiku. Apakah kita hanya akan manut saja, Kang Adi Jonggo? Bagaimana menurutmu, Adi Lembongan? Kita sudah menemukan sasaran yang gemuk. Orangnya kaya raya, uangnya banyak. Kita telah mengamati keluarga orang itu mulai dari pagi tadi. Dan sekarang orang itu melarang kita merampok. Kita tidak boleh bergerak. Apa maksudnya? Katanya, hari ini bukanlah hari yang tepat. Malam ini bukan malam yang baik untuk merampok. Persetan. Perampok seperti kita mana mengenal hari baik dan bukan seperti itu. Perampok memang tidak mengenal hari baik dan tidak. Akan tetapi orang yang mengupah kita itu, orang itu mengatakan bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk melakukan perampokan. Bukan hari baiknya. Lalu untuk apa kita harus peduli dengan omongannya? Lalu? Kita lanjutkan rencana kita. Kita tetap merampok. Dan persetan dengan orang yang mengupah kita itu. Ini kesempatan yang baik. Mumpung prajurit-prajurit Tumapel berada di dalam kendalinya. Bagaimana? Baik. Kalau itu memang kemauan kalian, sebenarnya aku juga berpikir ada baiknya kita melakukan. 3 orang perampok bertubuh tinggi besar, masing-masing berkulit hitam legam dan berwajah kasar, berjambang dan jenggot semakin mempertegas kekasarannya. Mereka adalah Menak Jalidri, Lembongan, dan Adi Jonggo yang telah terbiasa hidup dengan mengabaikan hidup orang lain, bahkan terbiasa berdiri di atas penderitaan orang lain. Ketiga orang itu berjalan menembus kegelapan malam menuju sebuah sasaran, sebuah rumah yang megah, dijaga oleh beberapa orang penjaga upahan yang nampak mondar-mandir di halaman dengan pedang teraju telanjang. Mengapa kau tertawa, Adi Jonggo? Kau lihat. Beberapa orang dengan pedang telanjang mencoba mengamankan rumah itu dari tangan kita. Apakah mereka mampu? Mereka hanya sebuah mainan yang mengasihkan sebelum kita berbuat. Tetapi jumlah mereka cukup banyak, Kakang. Berapa? Kau taksir berapa jumlah penjaga rumah itu? Berapa? Yang berjaga-jaga di depan sekitar 2-3 orang. Dan di kiri atau di kanannya ada 4 orang. Aku yakin di belakang pasti ada yang dijaga pula. Berapa jumlah mereka? Ada sekitar 10 orang lebih. Mungkin sampai 15 orang. Kau pikir meski mereka sebanyak itu, apakah mereka akan mampu menghadapi kita? Tunggu apa lagi? Mari kita bergerak sekarang. Kita aduk rumah itu. Dan kita harus kuras harta kekayaannya. Jangan. Siapa kau? Aku Boga Sampir. Boga Sampir. Iya, itulah aku. Jadi kaukah perampok yang dipuja-puja menjadi pahlawan itu? Benar.
akulah itu. Wah, lalu apa maumu menemui aku? Dan mengapa kau menutupi wajahmu seperti itu? Kututupi wajahku atau tidak itu urusanku. Tetapi yang penting bagiku, kalian semua harus mati. Kau bermaksud membunuh kami? Iya. Mengapa? Mengapa kita tidak bekerja sama saja? Kau perampok, kami pun perampok. Kita bisa bersatu dan bekerja saling menguntungkan. Bukan begitu? Mengapa kau sampai merampok? Itu memang telah menjadi pekerjaan kami. Mengapa pula kau merampok, orang bertutup wajah? Aku merampok, tetapi aku tidak membunuh korbanku. Dan hasil rampokan itu aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang hidupnya membutuhkan uluran tangan pertolongan. Kau mengambil keuntungan dengan keadaan yang terjadi di Tumapel. Tepat. Tidak perlu tedeng aling-aling. Kalian memang harus ditumpas. Dan kau pikir kau merasa mampu menghadapi kami bertiga? Tiga perampok itu terkejut ketika dari balik secarik kain putih yang menutupi wajah orang yang berdiri di depannya itu terdengar suara menggeram yang bagaikan geram seekor singa yang marah. Menak Jalidri, Lembongan dan Adi Jonggo saling pandang, sedangkan Arok yang mengaku bernama Boga Sampir yang bersembunyi di balik kain putih itu melangkah mendekat. Siapa kau sebenarnya? Sudah aku bilang, siapa aku itu tidak penting. Bukalah wajahmu. Tidak ada gunanya, kalian akan mati. Sombong sekali kau. Menilik suaramu kelihatan kalau kau masih muda, masih berbau kencur. Namun kau berani mencoba-coba menggertak kami yang telah kenyang makan asin garam dan pahitnya Putrawali. Persetan! Adi Jonggo, Menak Jalidri. Orang ini nampaknya tidak tahu diri. Mari kita beset kulitnya. Iya. Aku bahkan ingin menjilat darahnya. Seperti apa rasanya? Sayang sekali orang sombong. Nasibmu begitu buruk, kau harus mati di tangan kami. Meski sebenarnya kami terbiasa bersikap sesama perampok, sebaiknya tidak saling bermusuhan. Bagus. Tapi jangan kau menganggap bahwa derajatmu sama dengan derajatku. Nah, mulailah. Aku akan menghadapi kalian dengan tangan kosong. Berdebah. Sombong sekali kau. Gila, jangan lari kau. Aku tidak lari. Kaulah yang tidak pernah berhasil mengenai aku. Rasakan ini. Ketiga perampok itu menyerang Ken Arok atau Boga Sampir dengan gencar, deras dan ganas. Namun dengan tangkas dan mudah, Ken Arok mampu menghindari malah mempermainkan lawannya. Seperti banjir bandang atau ombak yang bergulung-gulung, Menak Jalidri, Lembongan dan Adi Jonggo menyerang dengan samparan-samparan pedangnya. Tetapi Ken Arok mampu melenting selincah burung sikatan, mematuk bagaikan ular mamba. Hingga pada saatnya, Ken Arok menjadi tidak sabar lagi. Berhenti! Mengapa berhenti? Aku tidak telaten. Aku akan segera membunuhmu. Tetapi aku perlu bertanya kepadamu. Apa? Apakah ada orang yang menyuruh kalian bertiga merampok? Ada atau tidak? Itu bukan urusanmu. Kalian tidak mau mengaku. Kau terlalu banyak bicara, anak muda. Setan! Dia mengaum. Seperti harimau. Tolong Jonggo, tolong. Dua temanmu telah mati. Jangan. Kau juga akan mati. Kau orang kerdil, tetapi kau berani menyombongkan diri di hadapanku. Tidak. Tidak lagi. Ampuni aku. Mengapa kau merampok rumah Wijaya Tangkar? Mengapa kau membunuhnya? Kami hanya disuruh. Siapa yang menyuruhmu?
Aku tidak bisa mengatakan. Jangan bunuh aku. Jangan. Katakan siapa yang telah menyuruhmu. Baik. Cepat sebut. Siapa yang mengupahmu? Senopati Pragolapati. Ampuni aku. Biarkan aku pergi. Aku telah mengatakan siapa yang menyuruh aku. Ampuni aku. Kau tidak berbohong bahwa yang menyuruhmu adalah benar Senopati Pragolapati. Aku bersumpah. Aku tidak berbohong. Apa yang terjadi? Nampaknya telah terjadi pembunuhan. Dari mana arah asal suara titir itu? Entah. Suara titir itu telah menyebar ke segala penjuru. Ada baiknya kita menyiapkan kuda. Siapa tahu akan ada yang harus kita lakukan. Peristiwa itu berlangsung dengan cepat. Kuda putih yang nampak di kejauhan itu ternyata berpacu kencang, melintas dengan cepat sekali. Dan demikian sampai di depan regol kediaman Senopati Pragolapati. Sosok tubuh yang penuh luka terlempar dari kuda, melontarkan jerit kesakitan yang menyayat. Dan perhatian prajurit penjaga kediaman Senopati Pragolapati itu tertuju kepada tubuh yang tergeletak. Sementara dengan cepat pula, kuda putih dengan penunggang berjubah putih telah lenyap di telan kegelapan malam yang dipayungi oleh mendung yang tebal menyebar di atas Pakuan Tumapel. Mati aku. Siapa kau? Cepat beritahu Senopati Pragolapati. Orang berkuda itu rupanya dengan sengaja melemparkan orang ini di sini. Ada apa prajurit? Kau? Senopati Pragolapati. Kau, Adi Jonggo. Orang berkuda putih. Orang berkuda putih yang melakukan. Mana temanmu yang lain? Wajah Senopati Pragolapati tiba-tiba menjadi merah padam. Senopati Pragolapati memandangi wajah dan tubuh perampok Adi Jonggo yang berlepotan darah penuh cakaran di sekujur tubuhnya. Senopati Pragolapati kemudian memandangi ketiga prajuritnya. Nampak jelas sesuatu seperti bergolak di dalam dadanya. Orang ini sempat berbicara apa pada kalian? Belum, Tuan. Ia belum berbicara apa-apa. Belum melaporkan apa-apa. Baru saja seekor kuda putih dengan penunggangnya berjubah putih telah melemparkannya. Benar begitu? Benar, Tuan. Tolong aku, Senopati. Tolong aku. Kau tentu telah melanggar kata-kataku. Aku telah melarangmu, namun nampaknya kau mengabaikan. Tolong. Tuan, orang ini perlu pertolongan, Tuan. Bagaimana, Tuan? Apakah saya harus mencarikan tabib untuknya? Banyak darah yang terperas dari tubuhnya. Itulah sebabnya. Ya harus ditolong, Tuan. Apa yang akan kau lakukan terhadap... Kau perampok busuk. Kau telah mengganggu ketentraman Tumapel. Aku sudah melarangmu, mengancammu untuk tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi ternyata kau mengabaikan ancamanku. Nah, matilah kau. Ketiga prajurit penjaga regol itu seperti menyaksikan sebuah tontonan yang mengejutkan. Mereka terbelalak melihat pedang di tangan Senopati Pragolapati terbenam di dada orang yang terluka arang keranjang itu. Tidak sempat menjerit lagi, Adi Jonggo terbelalak oleh rasa sakit yang menyengat dadanya. Dan sesaat kemudian, darah memercik dari mulutnya disusul kematian yang telah menjemputnya. Senopati Pragolapati kemudian mencabut pedang yang terbenam di dada Adi Jonggo dan menyerahkan kembali pedang itu kepada prajuritnya. Jangan kalian ceritakan kepada siapapun apa yang kau lihat. Orang ini adalah perampok yang telah membunuh Kijoyo Tangkar dan menantu lelakinya. Orang ini tidak berguna. Itulah sebabnya aku mempercepat kematiannya. Ingat, jika sampai kau ceritakan apa yang telah aku lakukan, maka kalian akan mengalami nasib yang buruk. Senopati Pragolapati tersentak mendengar suara tawa itu.
dan nampak seseorang berjubah dan bertutup wajah serba putih berdiri di atas dinding pagar. Ditimpa cahaya obor, nampak mata di balik secari kain putih itu bercahaya seperti mata seekor kucing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.